Nah, teman-teman semua, sahabat Kak Zeb, jadi di sini kita melihat tadi di Robitoh Alawiyah tentang debat nasab antara Gus Rumel Abbas dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ternyata kita bisa menyimpulkan sendiri di sini siapa yang bego, siapa yang tolol, siapa yang pekok, dan siapa yang pinter. Kalian simak sendirilah dan simpulkan sendiri. Mari kita nonton bersama-sama ya saudaraku. Nih, seperti ini videonya. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis, sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius. Tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang berilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng, yaitu Aventador, namanya Muhammad Assegaf Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir, karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak terlalu fasis gitu. Melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temennya yang berusaha untuk menutupi titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya. Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis. 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA. Sisanya lagi 5%-nya tentang framing, gak ada yang lain gitu. 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab. Sementara temannya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kitab bangkai. Lalu kita mau bicara tentang apa? Musalamatnya seperti apa? Musalamat, saya sebut musalamat itu karena titik pokok atau mahalun niza. Kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab, maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar. Gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori, ini ada orang yang batal-batalin nasab Alawi nih gitu. Kaget itu seperti mengira kalau Mbah Hashim itu mengharamkan rokok gitu untuk Nahdlatul Ulama maksudnya, atau ada Basul Masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin. Ketika dia mengklaim, atau teman kita senior kita yaitu Bang Haji Rumah Irama mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih sampai hakul yakin, semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi. Dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telaah sejarah, telaah filologi, terus telaah YDNA. Oke kawan-kawan, saya akan berusaha mengawali presentasi ini dari sudut pandang sebuah sejarawan. Ilmu sejarah itu tidak 100% bicara tentang kebenaran dokumen. Kita bicara tentang bukti historisnya. Bukti ada banyak, termasuk oral history atau mulut ke mulut, riwayat ke riwayat. Itulah kenapa semua kajian historis itu tidak sepicik para penggugat Ba'alawi yang mendudukkan kebenaran historis hanya berdasarkan kebenaran dokumen. Kitabnya mana, manuskripnya mana. Jika itu yang kita pakai, maka Imam Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sahih yang lain kita pelangi, yang jaraknya itu 150 tahun atau mungkin 2 abad lebih dari baginda Nabi, akan kita batalkan. Ilmu sejarah tidak sepicik itu. Jika itu yang kita pakai, maka kita akan berpikir secara bengkok. Semua cerita di masa lalu akan tidak berguna dan tidak ada artinya. Nah, itulah yang disebut dengan kritik historis, dan begitulah cara kerja seorang sejarawan. Begitu saudaraku, ya.
katanya nantang siap berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam di setiap waktu, fi kulli waqtin wa fi kulli makanin, di setiap tempat, dimanapun tempatnya kami siap berdebat. Ternyata hanya gedabrus ya teman-teman, hanya gedabrus doang. Dan di situ Gus Rumel Abbas hanya memberikan merek kepada tesis itu, ternyata bukan tesis, ternyata hanya sebuah clipping, saudaraku. Jangankan sekelas kiai ya, sekelas Ustadz Imaduddin, sekelas saya, sekelas mahasiswa yang lain, insya Allah bisa buat clipping seperti itu. Cuman copy paste, ngambil di Google, diterapin di dokumen kita, bisa. Apalagi tanpa menyertakan si pengarangnya. Itu kan udah pengkhianat ya teman-teman. Dan juga yang kedua, yang lebih besar itu adalah framing ya, framing teman-teman. Kemana-mana ngobrol tentang masalah begini, masalah nasab, batal begini. Ternyata hanya framing. Itu hampir 80% semuanya framing, bukan tesis ya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Abuya Muhyiddin, ulama Sumedang, turunan atau dzurriyyah daripada Sultan Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon, mengatakan bahwa tesis itu adalah tesis iblis, hanya untuk menghancurkan umat, hanya untuk mengadu domba umat, hanya untuk bikin provokasi terhadap umat. Begitu saudaraku ya. Sekarang saya lebih keras lagi teman-teman, karena dia sendiri tidak datang ya, dia sendiri datang. Bahkan Gus Rumel hanya berbicara dengan kursi. Apa emang segitu keberanian dia itu di panggung berani kencang suaranya kan, ternyata melempem. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Pantesan orang lain berani memberikan merek kepada dia itu adalah Al-Kaburi ya, gitu saudaraku. Barakallahu fikum.